Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan sorry kalau suara aku agak kecil karena memang aku habis sakit, jadi aku masih butuh waktu untuk menyimbangkan suara aku, oke? Dan kalau kamu lihat rambut aku kayak gini nggak berantakan karena memang aku habis mandi. Ya, so biarkan aja dia kering dengan sendirinya. Oke, dan ini pembacaan untuk general kamu di Januari 2023. Jadi bagi kalian yang ngerasa ini masih jauh atau masih panjang, ya that's okay, kamu bisa tonton nanti aja gitu, karena aku udah ada jadwal aku sendiri. Jadi udah ada runtut waktu yang aku buat, jadi supaya nanti masuk ke pembacaan percintaan kamu di Januari itu nggak mepet terlalu ke arah akhir bulan ya, karena memang aku ada jadwal lain juga dan ini akhir tahun gitu ya. Jadi kalau bisa dipercepat kenapa enggak, karena aku juga butuh istirahat ya. Oke, dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra, kita lihat gimana kamu di Januari ini, entah percintaan, keuangan ataupun karir kamu ya. Jadi kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan konseling secara spiritual ya, astrologi Vedic ataupun secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Oke. Udah apa speaker kok bunyinya, ntar ya. Oke. Libra, wait, what can I do to make a difference? Aku ngerasain ada posisi yang entah di akhir tahunnya atau sekarang kamu rasakan. Ingat ya, biarpun aku buat ini untuk Januari, ini bisa terjadi atau terasa aja sekarang itu. Jadi kamu nggak perlu untuk meribetkan ini pembacaan untuk kapan ya. Kalau kamu adalah penonton lama aku, kamu bakal pernah dengar aku bilang kalau waktu itu ya adalah ilusi. Jadi ya kapan aja pembacaan itu bisa bermain untuk kamu ya. Dan what passion am I ready to pursue? Aku ngerasain memang ada konflik, entah aku ngerasain di dalam diri kamu ya Libra, entah ada konflik dalam diri kamu yang sengaja kamu tahan selama ini dan akhirnya keluar gitu aja, entah kekerjaan, karir, keuangan kamu, mempengaruhi kesehatan kamu di sini ya. Ada rasa malu ya, am I ready to let go of his birth shame? Aku nggak tahu apa yang kamu rasakan, kamu malu di sini. Aku ngerasa mungkin kamu malu akan perasaan kamu atau seseorang. Am I willing? Apakah aku mampu atau enggak? Jadi seseorang ngerasa apakah aku mampu ataupun enggak ya menjalani ini semua. Namun di satu sisi sepertinya seseorang ini ya mengarah ke kamu, dia ngerasa apakah dia mampu untuk membuang segala egoismenya dia ya, mau membuat suatu perubahan antara kalian berdua agar hubungan kalian berdua masuk ke dalam sebuah perubahan yang baru. Jadi aku ngerasain kuat banget ini bisa energi mantan kamu yang mencari kamu lagi Libra, atau kamu yang ingin mencari mantan kamu, karena mengarah ke akhir tahun ini aku nggak tahu entah ada kenangan apa yang kalian jalani yang membuat dia mengingat akan kamu dan kamu mengingat akan dia. Am I focused on what I want most? What boundaries need to be created or strengthened within my relationship? Ada energi yang ingin memperbaiki. What if it isn't true? Dia ngerasa, am I apologizing for my truth? Apakah dia udah minta maaf sama kamu? Dia pikirkan apakah dia udah melakukan hal yang seharusnya. Am I afraid to be seen? Apakah aku udah memperlihatkan kalau aku serius gitu ya, memperbaiki keadaan, atau aku hanya testing the water atau testing the weather, itu kayak cuman cek keadaan, kamu masih marah, kamu apa ke dia gitu. Mungkin kamu ngerasanya udah seperti itu, kamu udah let go, ngerasain. Apalagi di sini aku ngerasain energi Libra,
kamu fokus dengan batasan diri kamu untuk nggak sakit lagi, nggak kecewa lagi. Aku ngerasain juga kamu buka hati untuk orang lain, dan ya aku ngerasain bukan hanya mantan kamu di sini, ada energi orang lain yang aku rasakan yang mendekati kamu juga, dan energi dia mirip kayak energi mantan kamu, dimana dia ingin masuk ke dalam hidup kamu. Namun dia ngerasa mampu apa enggak, karena dia ngerasain kalau dia udah masuk ke dalam hidup kamu, dia sulit untuk lepas, atau dia udah masuk dalam hidup kamu di sini udah, dan dia kayak sudah terlanjur sayang, udah terlanjur cinta, jadi dia kayak bingung sih. Terlihat oracle-nya untuk Libra. Pratyahara, seseorang yang memang menarik diri. Di sini aku ngeliat si ini ya mas, karena dia ngerasa kamu nolak dia di sini. Aku ngerasa yang orang baru dan orang lama, mantan kamu dan orang baru, ngerasa kamu menolak mereka. Mungkin aku ngerasain sebenarnya kamu nggak menolak ya, cuman kayak fokus kamu sekarang nggak deh gitu, karena berat gitu ya, kamu kayak nggak mau sakit, nggak mau kecewa ya, cinta masta. Namun kedua orang ini, atau lebih aku ngerasain ya, sudah terlanjur sayang, udah terlanjur berharap sama kamu gitu ya. Apalagi aku ngeliat sih Dharana, orang baru ini ya, aku ngeliat selalu memikirkan kamu, selalu teringat akan kamu, bahkan dia hanya menunggu kamu untuk online di aplikasi chatting kalian, ataupun di mana dia bisa ngeliat kamu online. Karena bertemu dengan kamu, mengenal kamu, dia ngerasa kayak mengenal dunia ya sih. Namun di satu sisi nggak ada kamu juga, kamu kayak menghancurkan dunianya dia. Jadi bisa dibilang ya memang seseorang yang egonya cukup besar di sini ya, dan kamu menghancurkan egonya dalam artian kamu membuat misalnya dia laki-laki yang cukup, atau perempuan yang arogan sampai bisa jatuh hati dengan kamu. Jadi ada energi kayak ya gimana lah dalam dirinya dia gitu ya, cuman dia nggak tahu harus gimana. Aku ngerasain sih, jadi ada energi withdraw di sini, atau menarik diri. Dia yang menarik diri, ataupun kamu yang menarik diri dari dia ya. Dan jika ini kamu memang Libra, kamu dekat dengan seseorang yang dia dulu selalu mencoba untuk apa ya, ibaratnya mencari kamu, dan sekarang seperti dia menarik diri, that's okay. Aku ngerasain biarkan dia berpikir, biarkan dia merasa ya, biarkan dia memilih apa yang dia mau ya. Dia butuh juga waktu untuk berpikir dia harus gimana. Aku ngerasain kayak gitu ya. Posisinya memang agak kurang baik kalau dipaksa saat ini, aku ngeliat ya, karena energi Dewa Siwa di sini muncul ya. Itu ngasih banget energi kematian ego, hancurnya ego, yang mungkin ya bagi dia itu adalah diri dia gitu ya. Cuman biar dia belajar melihat ya perasaan dia atau egonya yang lebih utama, atau kamu sebagai orang yang dia kasihi. I hope that you can forgive me one day sih. Dia tahu kamu kecewa, kamu marah dengan sikap yang dia buat saat ini ya sih. Dia selalu mengulang, dia selalu ngebacain atau reread chat kamu dengan dia, apalagi chat kalian yang ketawa terus bareng ya, berbagi cerita sih. Di situ dia kehilangan diri dia sendiri, dia kangen, dia rindu ya sih. Dia mengingat semua yang udah pernah kalian lakukan ya, dan mau apapun yang terjadi dalam hidup ya, kamu tetaplah yang terbaik bagi dia dalam hidupnya dia sih. Aku ingin merasakan itu lagi ya. Oke, I want you. Jadi ini ngarah ke percintaan banget Libra. Aku
apalagi sekarang Ketu di Libra ya, masih I know exactly what I was doing sih. Aku ngeliat apa yang dilakukan saat ini untuk meminimalisir. Aku ngeliat jarak dia sama kamu. Maksudnya adalah jika dia memaksakan untuk dekat dengan kamu saat ini, dengan semua situasi dia yang energi dia yang kacau balau, ya, ego dia hancur, dia takut membuat kamu makin jauh dari dia. Itulah kenapa dia lebih memilih untuk menarik diri, ya. Cuman aku ngeliat saat kamu menyadari kalau dia menarik diri dan kamu juga nggak mau untuk memaksakan ya dia, jika dia memang memilih untuk sendiri, ya, aku ngerasain di situ dia akan melihat kesalahannya dia, ya. Ini aku ngeliat sebenarnya adalah masalah seseorang, entah laki-laki atau pria, ya, perempuan atau laki-laki yang memang nggak begitu bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan emosinya. Saat dia mencoba mengungkapkan, yang dia rasa itu hanya akan memperburuk keadaan sih, ya. Jadi saat udah mau intens gitu emosinya, dia akan melarikan diri, ya, dia akan mundur. Namun rasa sayangnya selalu ada, cintanya selalu ada, bahkan makin kuat sampai sekarang sih. Aku ingin merasakan itu lagi dan aku mau kamu sih. Hey Libra. Jadi aku ngeliat ini menutupi banget pekerjaan, karir, dan kamu ya, karena di satu sisi mungkin keadaan keuangan kamu nggak begitu berpengaruh, maksudnya seperti biasa gitu, cuman percintaan kamu malah berpengaruh ke situ. Jadi kerjaan kamu agak kurang baik gitu ya, karena kesehatan kamu. Aku ngerasain kesehatannya berdasarkan percintaan kamu, so memang kamu perlu untuk fokus ke kesehatan kamu dulu si body. Jadi kamu mungkin bisa sakit ya, kamu sakit atau seseorang yang menuju kamu sekarang sakit ya. Jadi kalian memang butuh untuk fokus terhadap diri kalian masing-masing sih. Ini pembelajaran untuk dia ngelihat kalau kamu tuh di mata dia kamu sangat perfect, sempurna gitu ya. Cuman dia harus paham nggak ada seseorang pun yang perfect dan sempurna benar-benar ya. Semua orang bisa membuat kesalahan, termasuk pasangan kita, orang yang kita kasih, kita cintai. Dia harus bisa belajar menerima kalau kamu bisa membuat tendensi nyakitin dia, dalam artian nyakitin yang mungkin ekspektasinya nggak ketemu gitu ya. Jadi untuk memahami pasangan kita ya memang nggak sempurna sih. Jadi memang saat ini aku ngeliat untuk kalian belajar menikmati waktu kalian dengan perubahan, dalam artian ngasih lihat, terutama untuk dia sih. Di sini aku ngeliat kalau dia jauh dari kamu, apakah hidup dia jauh lebih baik sih, apakah justru malah dia lebih buruk. Jadi aku ngeliat kesini sih malah aku ngerasain mungkin kesehatannya agak cenderung membaik gitu ya sih. Namun makin kesini dia malah takut kehilangan kamu. Semakin dia menahan diri untuk dia nggak bilang, dia nggak mencari kamu dan nggak jujur tentang perasaan dia, dimana dia menginginkan kamu, semakin akan memang memberatkan dia, terutama ke arah kesehatannya dia juga. Jadi dia sakit, dia ingin kamu temani, dia ingin kamu bersama dia gitu. Itu yang dia mau ya. Cuman untuk dia bilang itu, cara dia menyampaikan itu, cara dia untuk jujur itu terhadap diri sendiri aja berat, apalagi ke kamu ya. Jadi kita ibaratnya nggak bisa bersama dengan seseorang yang istilahnya dia aja nggak bisa bilang aku butuh kamu sekarang. Jadi gimana kita mengerti gitu ya, karena kalau dia nggak ada bilang apa-apa, namun saat kita ingin menemani, namun dia menarik diri, dia bilang aku butuh waktu untuk sendiri, ya kita juga harus gimana, misalnya kayak gitu. Jadi aku ngeliat memang untuk belajar menghargai sekarang ya, dia maunya gimana ya.
apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Apapun yang terjadi adalah bentuk syukur dalam hidup kalian berdua. Ya, untuk sekarang fokus dengan kerjaan, karir, fokus ke kesehatan kalian. Ya, karena aku ngeliat setelah mengarah ke arah akhir Desember, di sini aku ngeliat bakal membaik energinya, terutama kesehatan kalian berdua. Bagi kalian yang memang nggak begitu sehat sekarang, ya, cuman ya itu tadi, ya, terkadang memang kita nggak perlu melakukan apa-apa, kita biarkan, bukan nggak perlu, ya, kita biarkan aja mengalir apa adanya, ya, dan kita bakal melihat, dia juga bisa ngelihat betapa besarnya kasih sayang dia terhadap kamu, ya, dan dia nggak mampu tanpa kamu sih. Jadi ini ngarah banget ngasih lihat energi seseorang yang nggak bisa hidup tanpa kamu. Mungkin bagi kalian ada yang muak, apa kata-kata kayak gitu, klise, mau nggak ada tuh yang kayak gitu. No, ya, cinta itu nggak nyakitin. Yang nyakitin ada ekspektasi kita, dan banyak cerita cinta yang indah di luar sana, cuman nggak terekam oleh kamera. So, kamu harus merasakannya sendiri dalam hidup kamu. Kalau kamu fokusnya ke kamera dan apa yang orang tunjukkan, ya, kamu nggak akan menemukannya. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua. Bye bye. See you in the next video.